3 dekade silam, Jakarta dihebohkan oleh kasus pembunuhan berantai. Korbannya, belasan anak yang dicabuli dan dibunuh. Tubuh-tubuh mereka dimutilasi. Tak ubahnya San Francisco dalam film Zodiac 2007, besutan David Fincher ketakutan menyelimuti hampir seisi kota karena kasus pembunuhan berantai. Media lokal dan nasional itu sibuk mewartakan. Masyarakat dipenuhi perasaan was-was. Siapa tahu salah satu dari mereka jadi korban berikutnya. Bedanya, jika di Zodiac si pelaku nampak mempersiapkan semua aksi brutalnya secara rapi, pelaku pembunuhan di Jakarta melakukan kekejamannya seenaknya. Dan kita akan mengenal sosok serial killer selanjutnya. Ini dia, Robot Gedek di segmen Bisikan Malam. Robot Gedek yang telah membunuh para korbannya dengan cara melecehkan juga memutilasi para korbannya yang membuat gempar Indonesia pada tahun 1996, di mana korbannya adalah para anak kecil. Semua orang itu takut pada saat itu membawa anaknya keluar rumah. Robot Gedek menjadi momok yang menakutkan di daerah Jakarta pada tahun tersebut. Untuk mengenal kasus ini lebih dalam, kita akan masuk dulu ke latar belakangnya dari orang yang disebut Robot Gedek. Sosok si Robot Gedek. Publik mengenal pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dengan nama Siswanto atau bisa dikenal dengan Robot Gedek, yang lahir pada 1963. Dia lahir dan besar di Desa Beji, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ia bukanlah siapa-siapa. Ia bukan anggota gangster, bukan juga kriminal tulen. Karena ia terlahir di keluarga dengan ekonomi yang cukup sulit, Siswanto tidak pernah mengenyam pendidikan. Dia tidak bisa membaca alias buta huruf. Sosok robot itu seperti gelandangan berkaki timpang, berpostur pendek, tidak kekar, bungkuk, dan berjalan pincang. Penyebutan Robot Gedek bukanlah tanpa alasan. Robot Gedek atau teleng alias menggeleng tanpa sebab. Inilah yang menyebabkan dia dipanggil Robot Gedek. Ya semacam kayak gini nih. Nah gitulah pokoknya. Selain itu, ia pun kerap kali mendapatkan bulian oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan bukan hanya teman sebayanya, juga oleh orang-orang dewasa pun ikut mengucilkan dia. Sampai ia pun mengalami pelecehan ketika ia masih anak-anak. Mendapatkan perlakuan pelecehan, Siswanto pun tidak berani untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Meskipun kerap kali mendapatkan bulian, Siswanto kecil merupakan anak yang pandai membuka diri. Pada 1970-an, Siswanto pergi ke Jakarta dengan harapan ia dapat merubah nasibnya. Sayangnya, harapan itu tidak dapat terwujud. Di Jakarta, Siswanto tuh menjadi seorang pengemis dan tinggal dengan pengemis-pengemis lainnya di daerah Jakarta Pusat. Tidak sedikit preman-preman yang ingin menyakiti Siswanto dan melecehkannya. Sadisnya si Robot Gedek. Kasus robot itu mulai mencuat pada 1997. Ia ditangkap oleh polisi lantaran menjadi terdakwa sodomi dan pembunuhan terhadap sejumlah anak jalanan. Robot Gedek itu mencabuli dan membunuh anak-anak jalanan karena merasa nafsu dan sensasi tersendiri. Tidak ada motif dendam atau mencari popularitas. Ia cuma ingin memenuhi hasratnya, tak lebih dan tak kurang, teman-teman. Saat membunuh dan memutilasi korbannya, ia merasa seperti sedang memotong ayam, ujarnya. Ia juga meminum darah para korban karena merasa tubuhnya segar kembali setelah itu. Dia bilang, "Setelah itu, pokoknya lega saja, terus kepingin lagi." Menurut catatan polisi, robot melakukan aksi bengisnya ini dalam kurun waktu 1994 sampai 1996. Nah, korbannya itu adalah 8 anak jalanan di Jakarta. 4 mayat korban ditemukan di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sisanya di Pondokopi, Jakarta Timur. Kondisi mereka seragam, bekas jeratan di leher, sayatan di perut, dan anusnya terdapat bekas luka terkena benda tumpul. Mengenai pembunuhan berantai yang dilakukan robot tersebut, Erlangga Masdian, kriminolog dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa anak-anak ditargetkan jadi korban itu karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan, ujarnya. Begitu misteriusnya, kasus pembunuhan berantai itu sampai perlu waktu 2 tahun untuk mengungkapnya.
Dr. Abdul Munim Idris, ahli forensik dalam bukunya Indonesia X-Files tahun 2013, menyebutkan awalnya kasus itu dianggap kurang menarik perhatian karena korban adalah anak jalanan. Nah, namun sejak jatuh korban keempat, ketika pemeriksaan kedokteran forensik itu menemukan adanya kemiripan pada pola kelainan atau luka pada korban. Nah, lalu Polda Metro Jaya mengintensifkan penyelidikannya. Pada tubuh korban itu ditemukan bekas jeratan di leher, sayatan di perut, dan luka bekas terkena benda tumpul pada anus. Dan polisi sempat menduga nih bahwa pembunuhan keji itu berasal dari kalangan menengah ke atas. Namun setelah diselidiki lebih teliti, polisi menyadari bahwa pelaku itu adalah orang yang sudah dikenal oleh para korbannya. Pelaku juga itu diduga nih berasal dari kalangan yang sama. Bisa saja ia adalah pemulung atau tunawisma dewasa. Keyakinan polisi makin kuat setelah ditemukan korban ke-8, Kasikin. Polisi lantas menangkap sejumlah lelaki yang diduga kerap mencabuli anak jalanan. Salah satu pemulung yang ditangkap itu adalah bernama Babe alias Baikuni. Babe memberikan informasi sempat bertemu dengan Kasikin sebelum tewas. Saat itu, Kasikin itu sedang bersama Robot Gedek, pemulung yang mendiami gubuk di kawasan Senen. Polisi lantas melacak Robot Gedek, tapi ia sudah meninggalkan gubuknya. Upaya pencarian robot pun segera dilakukan, tapi polisi tak menemukan robot di Jakarta. Berdasarkan informasi yang polisi dapatkan, robot itu pulang ke kampung halaman di Ketandan, Batang, Jawa Tengah. Polisi dari Polres Jakarta Pusat akhirnya melakukan penyisiran. Setelah beberapa hari, polisi akhirnya menangkap Robot Gedek pada 27 Juli 1996 yang sedang mengemis di stasiun kereta api Tegal. Akhir kisah si robot Gedek. Melihat sosok pria bernama asli Siswanto itu, polisi sempat meragukannya sebagai pembunuh. Pasalnya, secara fisik, Robot Gedek itu dianggap tidak seperti orang pembunuh. Posturnya tuh pendek, kurus, dan sedikit bungkuk. Bila berjalan, kakinya tuh terlihat pincang sebelah gitu. Nah, namun setelah melakukan pengecekan berkali-kali, polisi akhirnya meyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah Robot Gedek. Nah, polisi itu langsung tercengang saat mendengar pengakuan Robot Gedek. Ia mengaku telah menyodomi 12 anak jalanan. Setelah disodomi, bocah-bocah itu dibunuh dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak, ujar dari Robot Gedek. Perbuatan biadab itu dilakukan di Jakarta, Pekalongan, dan Roya. Dari 12 korban, mayat 8 diantaranya itu ditemukan dan sisanya tak terlacak. Nah, sperma Robot Gedek itu ditemukan di TKP tempat kejadian perkara. Sidik jari Robot Gedek teridentifikasi pada pisau cutter yang tertinggal di TKP. Beberapa barang korban ditemukan pada Robot Gedek. Begitu juga saat rekonstruksi. Robot Gedek mengaku membunuh di bawah sebuah pohon besar. Polisi pun mencari lokasi yang disebutkan pelaku dan menemukan pohon besar yang dimaksudnya itu. Jadi, Robot Gedek itu A1 dan 100% sebagai pelaku pidana. Atau ya udah terbukti lah pokoknya begitu. Robot Gedek divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Mei 1997. Mendengar hukuman itu, hati Robot Gedek pun bergetar. Saya takut mati. Ucapnya. Pengumpulan barang bekas itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang di Jakarta Timur sebelum dipindahkan ke LP Batu di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 1999. Robot Gedek melalui kuasa hukumnya, Febri Firnansyah, sempat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun upaya lolos dari regu tembak itu pupus setelah MA menolak kasasinya. Hampir 10 tahun, Robot Gedek menunggu waktu eksekusi matinya. Saat teman satu selnya mengabarkan eksekusi matinya sebentar lagi, Robot Gedek langsung mengalami serangan jantung pada 25 Maret 2007. Ia sempat dirawat di klinik LP Batu. Karena kondisinya kian buruk, Robot Gedek itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Baru semalam dirawat di rumah sakit itu sekitar pukul 1.45 WIB. Robot Gedek meninggal dunia. Keesokan harinya, jenazahnya itu dikuburkan keluarganya di tempat pemakaman umum Desa Beji, Kecamatan Tulis, Batang, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus tersebut menggemparkan masyarakat. Nama Robot Gedek menjadi beken di seantero negeri. Namanya sering dipakai orang tua untuk menakut-nakuti anaknya yang ingin bermain pada malam hari. Nah, itulah teman-teman cerita tentang Robot Gedek. Bagaimana menurut kalian? Dari 3 serial killer yang udah dibahas, pertama ada Dukun AS, kedua ada Rian Jombang, dan yang terakhir itu ada Robot Gedek.
Nah, menurut aku ya, dari robot gedek itu yang paling menyeramkan. Karena pertama, udah serial killer, pembunuh berantai juga, banyak korbannya. Dan yang terutama itu anak kecil. Bahkan paling parahnya adalah melakukan pelecehan sesama jenis loh. Ada yang laki-laki bahkan korbannya, anak kecil terutama. Dan itulah dia 3 cerita serial killer yang berasal dari Indonesia. Untuk minggu depan kita akan ngebahas serial killer yang berasal dari luar negeri, yang kasusnya baru terungkap 30 tahun lamanya. Sampai berjumpa di minggu depan untuk ngebahas serial killer lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!